Oke, secara teknis kita sudah bisa terhubung sekarang dengan lancar, Bapak juga sudah siap. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang adik-adik Uniksa yang ada di Fakultas Teknik dan Kejuruan ya. Oke, sebelum kita mulai ke materi dan perkenalan saya sendiri, silahkan absen dulu ya. Satria, tolong absen teman-temannya yang hadir hari ini ya. Ya Pak, izin konfirmasi untuk yang berhalangan hadir cuma 1 orang Pak. Yang Oke. Berarti 29 orang yang hadir ya? Dia Pak, yang tadi konfirmasi ke saya cuma 1 orang yang tidak bisa mengikuti pertemuan pada kali ini. Oke, yang total pesertanya itu berapa jumlahnya, Satria? Sementara tadi saya sekitar 27-an Pak, 27 atau 28. Karena datanya yang paling update belum dikirim sama Pak Arduinya Pak. Oke. Oke, kalau gitu Satria tolong di absen ya. Nanti kita akan melakukan absen di awal dan di akhir. Jadi bagi adik-adik yang belum masuk, silahkan masuk dari awal, pertengahan, sampai akhir. Jadi kalau adik-adik ada yang tidak menyimak dengan baik, ya jadi nanti akan berpengaruh ke nilai mata kuliahnya. Oke, sebelum pengantar yang lebih detail ya, jadi pertemuan bootcamp-nya kita ini dari pihak PTI, mungkin dari Pak Ardwi ya, jadi ini akan dimasukkan ke nilai mata kuliah. Jadi adik-adik tidak hanya sekedar latihan di sini, di bootcamp, tidak hanya sekedar untuk mengikuti untuk mendapatkan nilai di mata kuliah. Nah, nanti konversi mata kuliahnya berhubungan sama dosen yang terkait. Nanti Bapak akan memberikan nilai dari itu hasilnya maksimal atau bagaimana itu akan tergantung dari adik-adik sendiri. Bapak ada skema penilaian juga di sini. Jadi adik-adik diharapkan agar lebih mantap untuk menyimak bootcamp-nya ini. Oke, Satria, sudah di record-nya ini ya, pertemuannya kita kali ini. Pak, sudah Pak. Mohon izin konfirmasi untuk suara Bapak masih putus-putus Pak. Tadi Oke. terkendala koneksi mungkin. Ya, sepertinya koneksi. Oke. Nanti kalau putus-putus, kan ini juga di-record. Ya, nanti di adik-adik tonton lagi untuk lebih detailnya ya. Bagaimana materi yang Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Oke, pada pertemuan pertama ini untuk Bapak akan menjelaskan di materi yang kedua, yaitu mengenal framework Laravel dan machine learning pada perancangan dan implementasi sistem manufaktur studi kasus PT kutus-kutus herbal. Oke, sebelum ke lebih detail adik-adik, jadi Bapak ingin tahu adik-adik semuanya, bagaimana rupa adik-adik secara langsung ya. Jadi dimohonkan bagi adik-adik semua untuk on cam dulu. On cam. Bagi semuanya yang lain silahkan on cam,
tidak terlalu lama ya, jadi tidak terlalu lama. Silakan on cam dulu, jadi tidak menghabiskan banyak kuota ya. Silakan Kadek Dwi Putra, Prima Giant, Prima Gian, Ayu Adiani, silakan on cam dulu. Oke, ini Kadek Tama on cam, di on cam kan ya, Yudi Witarinaya, Andika Pramana, Triarta Undik. Nyoman Triarta, silakan on cam. Ini yang lainnya gimana nih? Belum on cam semuanya. Gendi Nanda Ageng, kenapa tidak on cam ya? Bisa dikemukakan alasannya? Oh, maaf Pak, tadi sinyalnya kurang bagus Pak. Halo. Oke, yang lainnya gimana? Izin Pak, apa on cam saya sudah kelihatan Pak? Belum? Saya sudah hidupin kamera Pak. Oke, udah. Widi Tarnayo. Ini Kadek Tama ini gimana ya? Belum on cam ya? Jadi on cam ini untuk pertama kali penting ya, untuk kita mengetahui satu sama lain. Oke, kalau gitu Bapak mulai saja dulu. Untuk pertemuan kita pada kali ini, yaitu pertemuan 2, kita akan mempelajari tentang mengenal framework Laravel dan machine learning pada perancangan dan implementasi sistem manufaktur studi kasus perusahaan atau PT Kutus-Kutus Herbal. Nah, yang pertemuan kita kali ini akan mempelajari pengantar programming pada Laravel dan sistem manufaktur. Nah, jadi gini adik-adik, konsepnya ya, konsep kita belajar pada bootcamp ini. Jadi adik-adik jangan takut untuk bertanya. Silahkan kemukakan pendapat adik-adik walaupun itu pendapatnya
hal yang sangat dasar. Silakan sampaikan pada diskusi kita online ini. Bagi yang tidak tahu, silakan bertanya. Bagi yang tahu, bisa dijawab pertanyaan jika ada yang tidak tahu. Seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik silakan aktif di sini. Di sini semuanya semesternya sama ya? Atau ada yang beda-beda? Beda-beda, Pak. Mohon izin, Pak. Beda-beda, Pak. Oke, semester berapa saja? Mohon izin konfirmasi Pak, semester 5 dan semester 3 Pak. Oke, semester 3. Jadi semester 3 berarti pada semester ini baru dapat mata kuliah pemrograman web ya? Enggak Pak, yang semester 3, yang semester 5 sudah Pak. Sudah, oke. Oke, ini adalah kesempatan yang sangat bagus berarti ya untuk adik-adik semester 3 dan semester 5 untuk mengetahui lebih lanjut atau memulai pemrograman, khususnya di pemrograman web dan implementasinya di dalam sebuah sistem. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pengenalan ya, pengenalan Bapak sendiri. Oke, nah kenalkan adik-adik, nama Bapak Iputu Mahendra Adiwardana, SPD MKOM. Nah, Bapak tinggal di Bandung sekarang. Bapak juga punya website, yaitu alamatnya mahendrawardana.com. Nah, bagi adik-adik yang mau bertanya atau mau menyimpan nomor HP-nya Bapak untuk bertanya lebih lanjut atau menanyakan sekedar tentang teknologi, silakan simpan dan save nomor HP-nya Bapak itu ya. Nah, Bapak hobinya dari awal itu adalah web dan mobile programming, dan juga designing, dan juga project analysis. Nah, sekarang Bapak itu mengajar dan juga sebagai praktisi di industri, sekarang mengajar di program studi Sistem Informasi yang ada di Denpasar, Unhi Denpasar. Nah, dan juga di dalam perusahaan, Bapak juga menjabat sebagai CTO dengan nama perusahaannya PT Guna Teknologi Nusantara atau yang dikenal dengan Red System. Nah, bagi adik-adik yang mau magang itu biasanya yang dari PTI, dari Ilkom, dari Sistem Informasi, biasanya nanya ke Bapak untuk magang di Red System. Itu ya. Nah, jadi Bapak di perjalanan akademisnya juga dulu kuliah full dari D3 sampai S2 itu di Undiksa, adik-adik. Nah, D3-nya itu Bapak dari jurusan Manajemen Informatika, habis D3 lanjut ke S1 Pendidikan Teknik Informatika Undiksa, selanjutnya lagi lanjut ke S2 Ilkom Undiksa. Nah, jadi berturut-turut tidak ada jeda Bapak kuliah di sana, dari D3 langsung S1, langsung S2. Nah, kalau Bapak ceritakan dari awal, kenapa bisa Bapak berkecimpung di dunia IT, sedangkan Bapak sebelumnya, kalau adik-adik mau tahu, Bapak itu latar belakangnya bukan SMK ataupun SMA yang jurusan IT, tetapi Bapak adalah dulu SMA dengan jurusan IPA. Nah, bagaimana Bapak bisa berjalan ke dunia teknologi, itu awalnya dari suka game, adik-adik. Suka main game PES, suka main game PC. Yang pertama kali Bapak suka main game itu adalah Devil May Cry dari 3 ya. Selain itu juga suka utak-atik HP. Waktu itu pertama kali HP-nya itu adalah
Nokia 7610 itu HP Bapak dari SMA kelas 1 sampai kuliah Bapak masih menggunakan itu. Nah, dari berbekal minat dan hobinya di bidang komputer dan juga smartphone, Bapak mengambil kuliah komputer di Unixa. Ya. Jadi kenapa Unixa? Biar Bapak dapat merantau ke keluar rumah ya, tidak di dekat rumah kuliahnya. Nah, kalau Bapak dari Badung, pasti dekat dengan Denpasar, Gianyar gitu kan. Nah, Bapak tidak mencari kampus yang dekat dengan rumah, jadi biar bisa merantau, Bapak kuliahnya di Buleleng. Seperti itu. Bapak mulai kuliahnya dari tahun 2010, itu D3-nya 3 tahun, lanjut lagi S1-nya lagi 2 tahun, lanjut S2-nya itu lagi 3 tahun. Nah, sembari Bapak kuliah setelah D3, itu sambil juga membantu dosen untuk membantu dalam membuat project, khususnya di website dan mobile. Nah, pasti adik-adik tahu kan, dosennya ini Pak Rasben Dantes, itu kan sekarang wakil rektor 3 ya kalau tidak salah. Pak Resika juga Bapak sempat dalam membantu Pak Resika untuk mengerjakan sebuah proyek penelitian, proyek perusahaan, sempat juga Pak Widi, Bu Joni, Bu Marti, Pak Stemen, Bapak sempat juga diskusi. Pak Aan sempat juga. Siapa lagi? Pak Widi yang ada sekarang di Puskom. Kebanyakan dosen-dosen di PTI, di SI, dan Ilkom sempat bekerja sama dengan Bapak ya. Jadi mereka kalau adik-adik nanya nanti, kenal nggak sama Mahendra Wardana? Ya, kemungkinan besar dosen-dosennya semua tahu karena Bapak sempat juga ikut panitia di kampus ya, panitia dosen juga di sana. Jadi Bapak ikut dalam event seminar nasional, kalau sekarang namanya Senari ya. Dulu Senari juga namanya, tapi kalau sekarang Bapak kurang tahu apakah diperbarui atau tidak, sempat Bapak dimasuk di dalam panitia di sana. Seperti itu. Ya, jadi itu perkenalannya Bapak, adik-adik. Jika adik-adik ingin bertanya langsung, silakan WhatsApp ke nomornya Bapak. Kalau mau bertanya juga boleh di grup ya. Itu. Jadi tadi di awal kita agak tegang ya karena Bapak ingin memastikan apakah adik-adik serius mengikuti bootcamp ini atau tidak. Jika adik-adik kurang serius mengikuti ini, Bapak juga kurang bersemangat ikut ini. Jadi Bapak ingin meningkatkan semangatnya adik-adik di awal untuk mengikuti bootcamp ini karena bootcamp ini akan mengajarkan adik-adik awal dari bagaimana membangun sebuah sistem dan juga secara teknis bagaimana cara mengcodingnya. Itu. Jadi hasil rekaman ini nanti Satria silahkan di-share ke teman-temannya atau bisa di-upload di YouTube. Nah, Bapak juga ada YouTube ya. Mungkin nanti hasil videonya ini di-share ya, Satria, dikasih Bapak nanti. Bapak akan upload materinya ini di YouTube-nya Bapak, karena Bapak yang memberikan materi, mungkin nanti sekalian jadi. Seperti itu. Oke, seperti itu adik-adik. Nah, sekarang Bapak juga akhir-akhir ini, beberapa bulan ini dari awal tahun 2021, yaitu bulan Februari kalau tidak salah,
sudah mulai sharing tentang teknologi, khususnya di pemrograman website dan juga mobile ya, dan penerapan programming di dalam dunia industri untuk bisnis. Nah, bagi adik-adik yang ingin mengetahui sharing informasinya dari Bapak, silakan follow akunnya Bapak ya. Bapak ada akun Instagram ada, akun Facebook ada, akun TikTok juga ada ya, walaupun TikTok mungkin kesannya sedikit ya norak atau gimana ya, alay, itu banyakkan orang-orang di sana, ada yang juga joget gitu kan, ada yang nari tidak jelas, atau ya menurut Bapak ya itu adalah hiburan, tidak tahu menurut adik-adik semuanya, tapi ada juga sisi bagian lain dari TikTok itu sendiri, yaitu ada konten edukasi. Nah, Bapak di sana di TikTok sering memberikan konten edukasi ya, khususnya edukasi di dunia IT, tentang programming, desain, website, mobile, coding, juga tips triknya coding, dan juga hal yang lainnya. Jadi, adik-adik silahkan follow, subscribe juga akun sosialnya Bapak, agar nanti adik-adik dapat pengetahuan lebih lanjut dari dunia IT. Nah, adik-adik sekarang di kuliah kan hanya masih belajar tentang teori. Nah, bagaimana sebenarnya teori itu diterapkan di dunia kerja, di dunia industri, bahkan bisnis. Nah, nanti Bapak lebih sering share informasi itu di konten sosial medianya Bapak. Jadi silakan untuk 3 menit ini, Bapak akan memberikan waktu untuk adik-adik dalam mengikuti sosial medianya Bapak. Jadi akan Bapak share sosial medianya ya. Silakan diikuti. Nah, Bapak share di grup ya. Silakan di-subscribe, di-follow, dan yang lainnya. Bapak beri waktu 3-5 menit untuk memfollow akun sosial medianya Bapak. Silakan adik-adik. Dimulai ya.
Oke, adik-adik yang lainnya silahkan di-follow ya. Oke, udah 24. Oke, mungkin sudah adik-adik ya semuanya.
Dan nanti bisa diikuti info-info yang Bapak share di sana. Oke, selanjutnya kita akan yang ini ya. Jadi skema penilaian kita di bootcamp ini adalah 100% yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang 4 bagian itu adalah keaktifan, tugas, UTS, dan UAS. Nah, nanti UTS UAS-nya ini masih Bapak pikirkan apakah jadi satu dalam sebuah proyek apa tidak. Yang 10% itu adalah keaktifan, yang 20% adalah tugas, 30% dan 40% itu adalah proyek nanti. Seperti itu. Nah, ini ketentuannya lainnya, kehadiran, keterlibatan, tugas, dan keaktifan. Nah, nanti tugasnya akan Bapak berikan sebuah akses untuk daftar di Moodle atau e-learning yang nanti mungkin akan kita siapkan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui materi lebih detail yang akan kita pelajari di pertemuan 2 ini, yaitu mengenal framework Laravel dan juga bagaimana sistem manufaktur. Nah, kita perlu mengetahui dulu bagaimana sebuah manufaktur itu berjalan, adik-adik. Setelah itu baru kita mengetahui bagaimana kita dapat membantu proses manufaktur atau proses yang ada di dalam pabrik, atau manufaktur itu adalah pabrik maksudnya adik-adik ya, bagi yang belum tahu. Nah, di dalam pabrik itu ada yang masih manual, melakukan penyimpanan data atau pencatatan prosesnya, ada yang sudah otomatis. Nah, sistem yang sudah otomatis pencatatan datanya itu dibantu oleh sebuah sistem informasi. Nah, sistem informasi itu dibangun bisa dalam bentuk desktop, bisa dalam bentuk mobile, dan juga bisa dalam bentuk website. Nah, yang kita pelajari membangun sistem itu adalah dalam bentuk website sekarang, adik-adik. Nah, websitenya itu kita bangun menggunakan bahasa PHP yang didukung oleh teknologi framework Laravel. Nah, bagi adik-adik yang sudah tahu, silakan pelajari lebih dalam framework Laravel yang akan kita implementasikan ke dalam sebuah sistem. Nah, sebelum sampai sana, adik-adik, kita mempelajari Laravel dan sistem manufaktur, Bapak ingin tahu dari adik-adik semuanya, mungkin perwakilan dari semester 3, 2 orang, semester 5, 2 orang, di mata kuliah pemrograman semester 3, apa saja yang didapat nama mata kuliahnya, dan semester 5, di pelajaran atau perkuliahan pemrograman web, apa saja yang sudah diberikan oleh Bapak atau Ibu dosennya di kampus. Oke, mungkin dari semester 3 dulu ya. Semester 3, apa saja yang sudah dikasih sama Bapak sama Ibu dosennya tentang pemrograman. Oke, bisa salah satu atau 2 orang ya. Nanti dari yang berbicara itu akan Bapak kasih nilai nanti. Jangan malu-malu ya, santai saja kita di sini. Mungkin Bapak penyampaiannya agak tegang atau kaku, tapi adik-adik silakan santai saja di sini, tapi jangan santai-santai sekali. Etika sama antara pengajar dan mahasiswa tetap dijaga. Jadi jangan terlalu tegang, adik-adik. Santai saja kita di sini. Oke, semester 3, coba yang mau mengemukakan apa saja yang sudah dipelajari saat pemrograman, silakan. Nanti Bapak akan masukkan ke dalam nilai keaktifan yang akan adik-adik bisa gunakan untuk di mata kuliah nantinya. Nanti bisa ditanya ke dosen masing-masing prodi ya. Izin, Oke, Pak. yang sudah bertanya. Mohon izin, Pak. Izin, Pak.
Oke, tadi Bapak lihat tutur dulu ya, tutur Diatmika, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, Ya. nama saya Tutur Diatmika dari Prodi Ilmu Komputer semester 3. Nah, Oke. sejauh ini yang sudah diajarkan untuk pemrograman itu ada pemrograman bahasa C dan juga C++, dan juga ada pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dan sekarang ini terkait dengan pemrograman web itu baru saja menginjak ke introducing framework Laravel, Pak. Itu, Pak. Jadi untuk Oke. pemrograman khusus untuk pemrograman web baru mengenal atau baru masuk ke framework Laravel, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, good. Di pemrograman OOP-nya pakai bahasa apa ya? Untuk pemrograman OOP-nya pakai Java, Pak. Itu pakai aplikasi Greenfoot dan juga Alice, Pak, kalau nggak salah. Ya, benar. Oh, yang itu. Berarti lebih belajar ke konsep OOP sepertinya di sana. Ya, Pak, baru hanya awalnya aja, Pak. Oke. Oke, yang tadi mau bilang juga silakan lagi 1 semester 3. Biar banyak ada sudut pandang di sini ya. Ada lagi? Tadi kayaknya ada lagi 1 yang mau angkat tangan. Izin, Pak. Oke, Putu Suwardana, silakan. Iya, Pak. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Suwardana. Saya dari Prodi Ilmu Komputer semester 3. Yang sudah kami pelajari di Ilmu Komputer semester 3 yang seperti dibilang sama tutor tadi, yaitu OOP. Dan khususnya untuk teknologi web, kami baru masuk ke introducing Laravel, tepatnya templating Laravel. Oke. Sempat lihat jadwal mata kuliah di semester 4 nggak? Itu ada pemrograman web tingkat lanjut apa tidak? Atau hanya 1 mata kuliah saja di semester 3? Izin Bapak, Ya. untuk di Ilkom sendiri, untuk teknologi web cuma dapat sekali di semester 3. Oke. Oke. Kalau gitu cukup mungkin dari Bapak ya untuk di semester 3. Berarti semester 3 ini semuanya Ilkom ya? Izin Pak, ada rasanya MI Pak? Ada MI Ada dan MI. PTI kalau nggak salah. Oke, oke. MI nih, jurusan Bapak alumni MI nih. Coba angkat tangan siapa yang MI di sini. Saya Pak, Oke, Rian, Vigo. Sekarang semester berapa, Rian? semester 3 Pak. Oke, coba perkenalkan diri dulu ya. Ya, izin on-cam Pak, kalau on-cam isinya oleh kok. Perkenalkan, nama saya Putu Rambuan Tangmudia. Saya dari Prodi Manajemen Informatika semester 3. Yang saya Oke. pelajari di program web yaitu mata kuliah Antarmuka Web, yaitu sudah membahas rancangan usul interface yang menggunakan PHP. Itu aja Pak. Sudah pakai framework Belum apa masuk belum? ke Laravelnya Pak. Pakai framework Laravelnya. Oh, oke. Di selain semester 3, maksudnya di semester 4, semester 5 ada mempelajari web nggak? Ada Pak. Oke. Apa nama mata kuliahnya? Kalau itu saya belum ngecek Pak di semester kami. Oh, tapi ada gitu ya? Tapi ada Pak. Oke, oke, oke. Oke, dari PTI, semester 3 ada? Oke, enggak kayaknya ya. Oke, sekarang dari sepuhnya nih sekarang. Dari sepuhnya di sini semester 5.
Oke, Nyoman Triarta, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan nama saya Nyoman Triarta, biasa dipanggil Triarta. Jadi, saya dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Nah, untuk pemrograman web, di semester kemarin saya sudah dapat pemrograman web menggunakan PHP di semester 4. Dan di semester 5 ini, khususnya di Prodi Sistem Informasi itu, ada mata kuliah pemrograman web berbasis framework gitu. Jadi menggunakan Laravel. Nah, untuk materinya itu sekarang baru sampai controller, Pak. Dan materi kemarin tuh udah templating engine, routing sama baru sampai routing, Pak. Sekarang controller. Oke. Yang di semester 4 itu mempelajari apa? Webnya? Web dasar, Pak. PHP, HTML, CSS, PHP gitu. Tapi belum masuk ke framework. Oke. Oke, yang ada mau disampaikan lagi? Mungkin dari saya itu saja, Pak. Oke. Oke, semester 5 yang lain lagi satu, ada yang mau menyampaikan? Oke, Andi Swartika, cepat banget nih. Yuk, ini baru mantap nih mahasiswanya, semangat-semangat semuanya ya. Yuk, Andi. Izin, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Putu Andi Swartika, dari semester 5, Prodi Manajemen Informatika, yang sebentar lagi akan tamat, Pak. Jadi, ini baru, ya? Untuk yang Prodi Manajemen Informatika itu dapat webnya itu dari semester 3, sama lanjutnya itu di semester 4, Pak. Jadi semester 4 itu udah masuk ke framework yang digunakan juga Laravel. Dan saya sendiri udah dapat di semester 4 yang lalu, dan saya ikut ini cuma kalau misalkan ada yang materi yang saya nggak dapatkan di perkuliahan, bisa saya dapatkan di sini. Menambah referensi aja. Oke. Oke, udah dapat judul TA belum? TA udah, Pak, udah mulai buat proposal sekarang. Wih, mantap, semangat. Udah mau lulus semester 6. Ya. Bapak jadi nostalgia nih sama waktu apa namanya? Waktu dulu Bapak buat TA, wih. Benar-benar perjuangan waktu itu. Sempat sampai jam 2 pagi di kampus buat TA sama teman-temannya barengan di kos juga, biar lulus tepat waktu aja waktu itu. Apalagi waktu itu banyak keterbatasan, laptop mati-matian, ya begitulah perjuangan. Kalau sekarang udah semester 5, udah mulai TA ya, Pak? Udah mulai ya. Proposal udah nyusun? Udah, Pak. Oke. Ya, setengkari bisa tahun ini bisa ujian. Semester ini bisa ujian. Ujian proposal. Rencana sih akhir tahunnya nih, Pak, ditargetkan sama dosennya. Ujian untuk tugas akhir ya. Kalau bisa gitu. Oh, iya. Oke. Biar 5 semester udah lulus gitu ya. Semester 6 tinggal magang aja, habis itu nunggu wisuda aja gitu. Oke. Udah beda, udah baru sekarang skemanya. Yeah. Oke. Di sini ada yang dari PTI nggak? Ada, Pak. Oke. Dwi Putra berapa orang ya? Hano Wazri. Oke, 2 orang mungkin ya. Oke, Bapak juga. Oke, Putri Novianti. Oke, 3 orang ya. 4 orang. Wih, banyak nih. Wih. Mantap. Lebih dari 5 orang. Oke, jadi Bapak juga alumni PTI ya. Bapak sempat sama kerja bareng sama Pak Risika, sama Pak Saindra juga. Pembimbing satunya Bapak dulu Pak Risika, pembimbing 2-nya Pak Sunaryo. Pengujinya waktu itu Pak siapa namanya? Prodi sebelumnya, Kaprodi sebelumnya siapa namanya selain Pak Saindra? Sebelum Pak Saindra?
Pak Awi kalau nggak salah. Oh ya, Pak Agus Wirawan ya. Nah, itu pengujinya Bapak. Iya, Pak. Lagi satu. Nah, Bapak lupa yang. Oh, udah lama banget nih. Tahun 2015 itu. Oke, nanti kalau mau tanya-tanya bisa juga sama Bapak ya. Soalnya Bapak senang juga sharing tentang kuliah, sharing tentang teknologi, coding juga ya. Silakan bertanya. Tapi kalau Bapak belum bisa jawab, berarti lagi sibuk. Gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ya adik-adik semuanya. Kita udah 1 jam berjalan, waktunya lagi 1 jam. Kita akan belajar tentang framework Laravel dan sistem manufaktur. Nah, jadi intinya adik-adik ya semuanya, silakan diperhatikan dengan baik-baik. Jadi kita di sini belajar selain teori, kita juga implementasi teori itu ke dalam sebuah proyek. Nah, bootcamp ini kan kita bertujuan untuk membangun sebuah proyek. Nah, proyek ini akan sangat bermanfaat bagi adik-adik untuk nanti saat adik-adik TA maupun skripsi. Ini sangat bermanfaat adik-adik. Bapak sudah sempat melalui D3, S1 di PTI, S1 PTI, Ilkom sama SI kan mirip-mirip gininya, skema perkuliahannya, hanya mata kuliahnya aja yang berbeda. Itu mirip-mirip. Jadi bagi adik-adik yang mau membuat proyek berbasiskan website, menurut Bapak di sini adik-adik akan mendapatkan ilmu lebih banyak dari penerapan ya, maksud Bapak. Terutama di sistem manufaktur yang nanti akan berhubungan tentang bagaimana kita membuat sebuah proyek yang lebih efisien, lebih produktif agar cepat membuat websitenya. Itu. Nanti ada sesi tanya jawab adik-adik, silakan nanti bertanya di akhir sesi itu ya. Nanti sesi itu juga akan Bapak berikan nilai keaktifan di sana untuk ya bagi adik-adik dalam mengekspresikan atau mengeluarkan pertanyaan atau kita sekedar diskusi di sana. Jadi jangan tegang-tegang adik-adik ya. Jadi kita santai saja dalam mata kuliah ini, tapi santai-santai bertanggung jawab dan juga etika kita di sini tetap dijaga. Ya, bagi yang bagi yang melewati batas itu nanti Bapak akan tegur. Itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana itu manufaktur. Nah, manufaktur itu sama artinya adalah pabrik adik-adik. Jadi, manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Kegiatan industri manufaktur sering menggunakan mesin, robot, komputer, dan tenaga manusia untuk menghasilkan barang atau jasa dan perakitan untuk menghasilkan suatu produk. Manufacturing mengacu pada produksi skala besar barang yang mengubah bahan baku. Seperti itu ya. Jadi intinya di sini bagi adik-adik yang sudah pernah melihat pabrik atau sempat belum tahu mengenai pabrik, jadi pabrik itu intinya adalah sebuah proses untuk mengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Misalnya dari bahan-bahan natural, misalnya bunga, bahan-bahan untuk membuat minyak gitu misalnya, hasilnya akan menjadi sebuah cairan minyak gitu. Kalau biar bisa lebih detail ya, misalnya pabrik motor, dari dia membuat rantai, dari dia bahan rantai,
lampu, jok, spon, mesin, dan yang lainnya, itu akan dibentuk atau diproses menjadi sebuah motor. Nah, proses itu berada dalam satu tempat. Nah, di sana adalah sistem manufaktur namanya. Oke, kita lanjut. Nah, sistem manufaktur yang akan kita bahas di sini adalah sistem manufaktur yang sudah sempat kita buat di Red System, itu sistem manufaktur di perusahaan Kutus-Kutus Herbal. Ya, bagi adik-adik yang sudah tahu atau belum tahu, ini Kutus-Kutus Herbal ini adalah sebuah pabrik atau sebuah perusahaan yang sudah skala nasional, adik-adik. Tapi dia berlokasi pabriknya itu di Gianyar, Bali. Kita sempat sudah membuat sistem manufaktur di sini di tahun 2019. Kita mengembangkan sistem manufaktur yang begitu kompleksnya itu dalam waktu 2-3 bulan. Dengan 3 orang tim di dalamnya. 3 orang dalam satu tim. Itu. Nah, di timnya itu ada yang berperan sebagai analisis, ada yang berperan sebagai project manager, ada yang berperan sebagai web programmer. Nah, web programmer itu Bapak sendiri yang membuat ya. Dibantu juga oleh anggota tim untuk menyukseskan sistem ini. Jadi kerjasama tim di sini perannya sangat tinggi adik-adik ya. Apalagi pabrik Kutus-Kutus ini dari awal bahan baku sampai jadi sebuah produk itu sangat panjang prosesnya. Itu. Nah, ini tampilan pabriknya adik-adik ya. Pabrik Kutus-Kutus yang ada di Gianyar. Nah, ini tampilan depannya. Ini pabriknya. Ini kantornya sebenarnya. Sepertinya di sini bagian kantor, di sini pabriknya. Itu. Nah, di lantai 2 ada aula di sini ya. Bapak sempat presentasi juga di sana. Oke. Sebelum ke sana, adik-adik, Bapak ingin mengenalkan adik-adik dulu biografinya Bapak ya. Sedikit kita back ke belakang, biar adik-adik dapat mungkin referensi atau inspirasi nanti adik-adik habis kuliah mau ngapain, mau jadi apa gitu kan. Apakah pemrograman itu akan menghasilkan atau menjadi sebuah bidang pekerjaannya adik-adik? Ini Bapak tunjukkan sedikit ya. Ini website biografinya Bapak, mahendrawardana.com. Oke, nah ini perjalanannya Bapak ya, sempat diskusi sama klien juga, sempat ngajar juga di STIMIK Primakara. Mana ya presentasinya Bapak? Ini ada di Kutus-Kutus ya, Bapak sedang presentasi dengan Masnya ini untuk membuat sebuah sistem manufaktur. Gitu. Ya, sampai sana dulu, biar adik-adik ada bayangan ya. Realnya ini adik-adik ini bukan sekedar teori, tetapi ini realnya ya. Real implementasi sebuah sistem di dalam industri atau di dalam bidang pekerjaan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah proses manufaktur. Nah ini proses
minyak yang sudah jadi, yang sudah di dalam botol, di packaging di sini. Ini memasukkan minyak ke dalam botol, ini packagingnya, nanti dimasukkan ke dalam box juga. Nah, nanti setelah box masuk, itu akan di-share atau disalurkan ke distributor utama. Dan ready untuk dijual. Itu. Nah, mungkin adik-adik apa ada bayangan? Bagaimana minyak ini terbentuk menjadi sebuah cairan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dan bagaimana pabrik mengelola minyak ke dalam sebuah botol itu memanajemen stok, manajemen bahan, manajemen produknya juga agar dapat dipantau. Nah, itu yang akan kita pelajari adik-adik. Kenapa sistem ini harus ada di dalam sebuah pabrik? Itu adalah untuk menjaga alur dari bahan, dari produksi sampai penjualan itu tetap terpantau prosesnya. Jadi misalnya ada stok yang kurang atau stok yang di luar perkiraannya harus ada, itu dapat dipantau oleh pihak manajemen. Itu akan menjadi sebuah keputusan bisnis untuk di pihak pabriknya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah bagaimana sebuah mekanisme sistem keperluan proses di manufaktur itu kita bangun dalam sebuah sistem. Nah, ini adalah bentukannya, adik-adik. Ini Bapak perkenalkan dulu ya sistem yang sudah kita buat, direct system buat, itu tampilannya seperti ini. Kita menggunakan tampilan template desain Medtronic yang sudah tersedia. Kita download, kita redesign ulang agar sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, kenapa kita tidak meng-create desain dari awal? Karena kita membuat sistem, adik-adik, bukan membuat desain di sini. Kalau kita membuat desain, itu hasilnya akan desain. Kalau kita membuat sistem, itu kan ada desain juga di dalamnya. Jadi kita tinggal membeli desain yang sudah ada, kita manipulasi sesuai dengan keperluan kita, menjadi sebuah sistem agar menghemat waktu development. Gitu. Nah, ini menu-menu yang sudah tersedia. Dari keperluan proses di pabrik itu, jika kita convert ke dalam sebuah sistem, akan terdapat menu-menu ini, yaitu yang pertama dashboard, yang kedua master data, yang ketiga adalah inventory atau logistik, yang keempat produksi, yang kelima transaksi, yang keenam distribusi penjualan produk, yang keenam laporan operasional, yang ketujuh hutang piutang, dan selanjutnya adalah accounting. Gitu. Jadi dari hasil secara manual yang mereka sudah lakukan, setelah adanya sistem, mereka pekerjaannya lebih cepat. Nah, pekerjaannya lebih cepat itu di bagaimana saat dia menganalisis suatu bahan, dia tidak perlu mengeceknya satu persatu di gudang. Jadi tinggal memantau sistem aja, dia akan melihat di sistem ini, bahan di gudang ini ada berapa saja, produk yang tersedia sekarang ada berapa saja, misalnya kurang dari stok minimal, itu akan dilakukan produksi lagi. Jadi pihak manajemen atau pihak pabrik tidak akan mengecek secara manual. Jika mereka mengecek secara manual, mungkin membutuhkan waktu berhari-hari. Kalau sudah menggunakan sistem, itu hanya mengeceknya beberapa menit saja. Jadi betapa berfungsinya atau berapa banyak manfaat jika pabrik menggunakan sistem di dalam operasionalnya. Jadi akan menghemat biaya, menghemat SDM, sehingga akan mendulang profit di dalam pabrik itu sendiri lebih banyak. Itu adik-adik. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana sistem itu terbentuk dari keperluan operasional,
menjadi sebuah sistem. Nah, nanti bagaimana detailnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, adik-adik. Tapi kita membahas di sini adalah secara globalnya saja ya, secara garis besarnya saja dulu. Nah, tadi sistemnya sudah selesai. Bagaimana kita membangun sebuah sistem? Kenapa kita menggunakan Laravel di sini untuk pengembangan sistem? Nah, salah satu alasannya adalah karena Laravel itu sudah menyediakan banyak sekali sebuah komponen-komponen coding yang hanya tinggal kita pakai saja. Misalnya, sudah ada Eloquent, sudah ada migrasi database, sudah ada controller, sudah ada routing yang lebih mudah kita gunakan, sudah ada Blade templating atau templating engine. Kalau Bapak di sini menggunakan Blade templating ya, bagi adik-adik yang menggunakan Foo atau Vue.js, kita tidak membahasnya di sini. Kita menggunakan Blade templating sini. Jadi, kalau Bapak dulu menggunakan, bukan di project ini ya, sempat menggunakan membuat project itu menggunakan framework Coordinator, itu agak banyak codingannya. Dalam membuat sebuah CRUD saja itu membutuhkan waktu 1 jam. Kalau kita menggunakan Laravel itu bisa 30 menit sudah jadi adik-adik. Jadi itu salah satu alasannya kenapa kita Red System, perusahaan software teknologi menggunakan Laravel untuk mengembangkan sebuah proyek, karena bisa meningkatkan produktivitas atau menyingkat waktu development. Oke, selanjutnya manfaatnya seperti itu. Tambahannya sekarang ini tambahnya lagi. Pertama, website menjadi lebih scalable atau mudah dikembangkan. Yang kedua, terdapat namespace dan tampilan yang membantu adik-adik untuk mengorganisir dan mengatur sumber daya website. Yang ketiga, memproses pengembangan menjadi lebih cepat, sehingga menghemat waktu karena Laravel dapat dikombinasikan dengan beberapa komponen dari framework lain untuk mengembangkan website. Nah, konsep framework itu kan bagi adik-adik yang sudah tahu, kita mempelajari lebih detail lagi ya. Konsepnya itu kan adalah MVC, Model View Controller. Jadi saat pertama website itu diakses, kan melalui roots dulu. Melalui roots, nanti roots-nya itu entah menggunakan middleware, entah itu menggunakan group name, itu bisa aja digunakan. Tapi kalau di sini roots kita panggil, itu akan mengarah ke controller dulu. Nah, controller bisa mengakses model untuk mendapatkan data dari database, bisa juga langsung ke view, tergantung dari keperluan kita dalam membuat sebuah fitur. Gitu. Jadi konsep ini sangat membantu adik-adik dalam membuat sebuah project ya. Nah, jadi adik-adik semuanya perhatikan dengan baik di pertemuan ini dan juga pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini adalah materi yang menurut Bapak sangat bermanfaat, karena ini akan adik-adik bisa gunakan dalam pembuatan skripsi maupun tugas akhir. Ya, karena ini Bapak bantu adik-adik memberikan ilmu daging-dagingnya saja ya, karena Bapak ingin meningkatkan kualitas atau membantu adik-adik dalam membuat TA dan skripsi. Soalnya Bapak sempat juga mengalami itu, agar adik-adik lebih mudah membuat TA dan skripsi, di sini akan Bapak bantu. Itu ya. Dan juga Pak Bondan juga membantu di sana. Oke. Nah, sekarang kita mengenal struktur folder Laravel, adik-adik. Struktur folder Laravel. Nah, di sini ada folder app, ada folder bootstrap, ada folder config, database, public, resources, routes, storage, test, vendor,
env, composer, di sini ada SQL-nya Bapak simpan di sini, package JSON-nya, readme-nya, servernya, seperti itu. Nah, sebagian besar folder ini Bapak tidak semuanya gunakan adik-adik. Walaupun Laravel menyediakan banyak sekali komponen yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah project website, Bapak tidak menggunakan semuanya. Kenapa? Hanya beberapa bagian saja sudah membantu Bapak dalam membuat sebuah project, apalagi semuanya ya. Gitu. Jadi adik-adik, jika menggunakan Laravel dalam pengembangan website itu sangat powerful adik-adik. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, silakan adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi belajar secara otodidak juga itu disarankan ya. Bapak dulu tidak, ya mungkin Bapak sedikit sharing ya. Dulu waktu Bapak D3, itu kan di sana lebih Bapak belajar ke pemrograman. Di kuliah tidak memberikan ilmu secara gamblang adik-adik. Itu di sana memberikan ilmu lebih banyak ke teori. Jadi saat kita mengcoding secara real gitu, kita diminta membuat tugas sebuah project. Nah, di sana kita akan kalang kabut. Nah, jadi kesempatan bootcamp ini jangan adik-adik lewatkan, silahkan diikuti dengan seksama. Bapak secara personal sangat ingin adik-adik di sini bisa memahami bagaimana sebuah project itu terbentuk. Dari asal Bapak pernah mengalami perjuangan Bapak untuk membuat sebuah project. Jadi agar adik-adik lebih mudah membuat sebuah project, di sini kita belajar. Itu ya. Jadi adik-adik silakan sungguh-sungguh di sini. Oke, ini struktur folder Laravel. Oke, sekian saja adik-adik untuk kita pertemuan kedua dari Bapak sendiri, Mahendra Wardana. Itu cukup sekian dulu dari materinya. Kita pemanasan dulu, pengenalan saja dulu, nanti pertemuan selanjutnya baru kita lebih dalam ke teknis. Jadi adik-adik siapkan laptop yang sudah siap untuk kita coding, dan diri adik-adik juga makan dulu, mandi, baru kita belajar dengan detail di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, segitu materinya Bapak untuk pertemuan kita kali ini. Bapak akan membuka sesi tanya-jawab adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang mau bertanya, Bapak buka sesi tanya-jawab. Entah itu di coding, Laravel, tentang keluh kesahnya adik-adik tentang mata kuliah, silahkan juga, atau keresahan ya. Kalau keresahan tentang pemrograman, ini saya belajar program aja, apa bisa menghasilkan uang nih dari sini nanti? Apa bisa saya berkarir nanti di sini? Ya silahkan adik-adik tanyakan di sesi tanya-jawab. Ini langka adik-adik. Sangat langka Bapak membuka sesi ini. Silahkan. Oke, tutur silahkan pertanyaannya. Oke, baik Yudi Pak. juga ya satu-satu dulu. Ya, baik Oke, Pak. Terima kasih. begini aja dulu. Ya, silahkan. Mohon maaf Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya nih Pak. Tadi Bapak kan melihat profilnya Bapak juga. Dulu Bapak lulusan dari SMA yang masuk ke bidang TI karena tertarik dengan game. Nah, seperti Bapak juga, saya juga tertarik ke bidang ini karena awalnya suka bermain game. Nah, namun pertanyaan saya itu bagaimana atau momen apa yang mungkin bisa membuat Bapak akhirnya tertarik di bidang programming gitu Pak? Karena kan kalau dari saya pribadi itu SMA saya sama sekali tidak mengenal apa yang disebut dengan programmer gitu Pak. Nah, di sini setelah saya masuk, saya mengenal sedikit dan melihat juga teman-teman mungkin
Saya kurang tahu bagaimana Bapak dulu, tapi karena saya pribadi dari SMA, saya sedikit minder juga sama teman-teman yang sudah paham terlebih dahulu terkait dengan programmer ini, Pak. Nah, bagaimana sih atau apa yang membuat Bapak sendiri itu sangat tertarik ke bidang programmer ini, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Bapak langsung saja jawab ya. Nanti yang mau bertanya tadi silakan ditahan dulu, silakan nanti keluarkan unek-uneknya. Oke, kenapa Bapak dari SMA bisa terjun ke dunia programmer ya? Bapak juga tidak menyangka sampai di sini ya. Sampai di sini titik Bapak sampai Bapak benar-benar passion-nya di sini di dunia pemrograman. Apalagi sekarang Bapak sebagai CTO atau Chief Technology Officer di sebuah perusahaan teknologi di Bali yang lokasinya di Denpasar namanya Red System. Itu Bapak juga tidak menyangka sampai di sana. Ya, jadi awalnya titik baliknya Bapak kenapa bisa menekuni dunia ini ya. Jadi di awal Bapak cerita dulu, Bapak awalnya SMA IPA, jurusan IPA, Bapak modalnya itu hanya suka hitung-hitungan. Bapak suka berhitung, Bapak bukan pintar matematika, tapi ya bisalah sedikit matematika, aljabar, nah dan matematika dasar lainnya itu Bapak suka. Bapak yang pertama kali itu suka hitung-hitungan. Walaupun itu juga suka main game. Bapak dulu SMA kelas 2 sempat minta PC sama orang tua untuk main game karena Bapak lebih suka di rumah ya, lebih suka di rumah, jarang Bapak bergaul keluar, jadi dunia itu Bapak lihat dari sudut pandang internet saja. Itu awalnya suka Bapak main game, Bapak suka main game PES, main Devil May Cry waktu itu yang pertama, belum ada game mobile kayak Mobile Legend, PUBG dan lainnya, masih game PC aja. Itu Bapak penasaran jadinya. Bagaimana sih cara membuat game? Itu. Ya, jadi sempat itu PC-nya nggak dapat VGA-nya nggak support karena VGA-nya bawaan motherboard. Jadi Bapak tidak bisa bermain game dengan leluasa. Pada SMA kelas 3, Bapak sempat ada studi tour. Nah, Bapak nabung uang dari sana untuk dapat studi tour, tapi Bapak menggunakan uang studi tour itu untuk membeli VGA komputer agar Bapak bisa memainkan game dengan spek yang lebih tinggi. Itu. Nah, jadi Bapak pengen bagaimana sih cara membuat game? Nah, Bapak memutuskan kuliah di Buleleng. Itu. Nah, di Buleleng sudah Bapak masuk, ternyata apa yang Bapak bayangkan tidak sesuai dengan realita. Ternyata di Buleleng, di D3, di PTI, Bapak mendapatkan bagaimana cara menjadi programmer di sana. Jadi ekspektasinya Bapak tidak sesuai ya. Jadi sedikit down sempat waktu itu. Apa saya salah jurusan di sini ya? Salah jurusan apa memang ini perjalanan yang akan ditempuh ya? Seperti itu. Nah, semester 1, semester 2 Bapak ya ikuti saja kuliahnya waktu itu. Nah, semester 3 sudah mulai gimana ya? Tantangan programmingnya sudah mulai di sana. Semester 1 dulu. Semester 1 itu apa ya? Bapak pertama mempelajari Pascal waktu itu. Kok kita dikasih monitor yang layarnya biru kuning ya? Apa ini sebenarnya? Pelajaran apa ini sebenarnya disuruh ngetik sesuatu yang tidak pernah diketik sebelumnya? Ya, kayak Word kan pernah kita ketik. Itu ya coba Bapak jalani saja dulu karena Bapak orangnya
suka mempelajari hal yang baru. Jadi Bapak tekuni itu, ya nilainya waktu itu dapat 65, 70, ya jadi lulus saja waktu itu. Nah, jadi semester 3 Bapak titik baliknya itu ada di saat, jadi ada lagi satu, teman-teman Bapak dari jurusan SMK RPL, apalagi SMK RPL di Denpasar ya, dia itu sudah bisa buat web waktu itu. Bapak jadi minder di sana. Nah, mindernya itu Bapak tidak terhanyut dalam mindernya itu. Jadi Bapak menantang diri, ini harus bisa nih. Tidak ada yang namanya, wah dia lulusan SMK, pantesan bisa, saya lulusan IPA aja, wah wajar lah nggak bisa. Bapak tidak ada pikiran seperti itu ya. Semua orang menurut Bapak sama, tetapi hanya duluan bisa aja. Itu. Jadi Bapak belajar itu dengan niat yang sangat tinggi menurut Bapak ya. Bapak belajar di kakak tingkat, Bapak nanya-nanya, Bapak nggak tahu malu waktu itu nanya ke kakak tingkat, Bapak nanya ke teman yang lebih bisa, terus nanya ini kenapa bisa seperti ini, codingnya di gimana, caranya bisa seperti ini. Ya, jadi Bapak tekuni bidangnya itu, apalagi pemrograman web ya. Karena pemrograman web, apa yang kita buat, bisa kita langsung lihat hasilnya. Itu kalau dulu Bapak sempat membuat game, namanya Hungry Burgaman, itu ada di blognya Bapak. Kalau mau download silahkan. Namanya bisa download di mahendrawardana.blogspot.com. Itu Bapak upload gamenya di sana. Install di PC bisa, di laptop juga bisa. Itu. Jadi Bapak membuat web itu bagaimana caranya? Jadi Bapak runut dari awal bagaimana cara membuat ini, tahap-tahapannya detail banget. Bapak juga orangnya detail sama sesuatu ya, biar tahu sebab akibat sesuatu yang terjadi itu seperti apa. Jadi satu aja kuncinya, adik-adik yang bertanya. Siapa yang nanya tadi ya? Tutur ya? Iya Pak, saya Pak. Oke, jadi satu titik baliknya Bapak itu adalah jengah. Bapak nggak mau sampai di sini saja. Bapak harus, karena sudah memilih jalan ini, Bapak harus tuntaskan apa yang sudah dimulai. Walaupun sempat berpikiran salah jurusan, tapi coba aja dulu jalani, siapa tahu ini passion. Ternyata setelah Bapak seperti itu, Bapak nemuin passionnya seperti sekarang. Bapak nyaman di bidang pekerjaannya ini. Kita bisa bekerja dari rumah, bisa bekerja tanpa mengenal waktu, bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sanalah Bapak titik baliknya mendalami dunia programan. Apalagi ada satu cerita yang Bapak temui di blog waktu itu. Di Amerika itu ada yang homeless atau tidak punya rumah, dia modalnya hanya satu laptop aja yang dia pungut di jalanan. Dia belajar pemrograman di sana lewat laptopnya itu. Akhirnya dalam 1 tahun dia sudah membuat sebuah aplikasi. Sekarang dia tidak pengangguran lagi. Kenapa kita, menurut Bapak waktu itu, kenapa saya bisa dikalahkan sama orang pengangguran di Amerika itu, sedangkan saya di sini sudah mendapatkan pendidikan yang bagus. Tinggal niatnya saja yang sekarang. Kalau adik-adik punya pikiran negatif, silahkan itu diredam ya. Kita tidak bisa melupakan suatu hal yang negatif, tapi kita hanya bisa meredam. Silakan adik-adik coba itu bisa. Ya, Bapak berpikiran positif saja, berarti pemrograman ini bisa membawa hidup yang lebih baik untuk kedepannya.
Ya, buktinya sampai sekarang Bapak tetap ada di profesi ini, mungkin sampai di umur 50-an Bapak masih berada di profesi ini. Karena Bapak senang ada di profesi ini. Karena gimana ya, bisa bekerja dari rumah, bisa ngoding, bisa membuat sesuatu hal yang menakjubkan hanya berada di dalam rumah itu sangat menyenangkan menurut Bapak. Kalau misalnya ketemu klien, ketemu orang baru, Bapak juga senang. Seperti itu. Jadi intinya ya lagi satu, percaya bahwa kalian bisa. Itu aja. Energi kepercayaan itu sangat tinggi adik-adik. Walaupun banyak kekecewaan, nanti itu hal yang biasa ya. Kalau misalnya dikecewain pacar itu kan hal yang biasa. Kalau dikecewain sama kehidupan itu, kalau adik-adik bisa melewati itu, Bapak yakin adik-adik akan menjadi orang yang sangat sangat puas akan diri adik-adik di masa depan. Seperti itu. Gimana, Tutur? Ketemu nggak intinya? Oke, Pak. Sampun, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lainnya silakan. Lagi 2 penanya ya. Oke, Yudi, silakan. Izin bertanya Pak, sebelumnya. Jadi Bapak kan sempat bilang mengenai folder di bagian Laravel itu nggak semua Bapak pakai. Nah, jadi karena saya juga baru masuki framework Laravel ini, saya bingung Pak. Jadi sebenarnya folder atau bagian source yang mana yang benar-benar penting dipakai. Misalnya kita disuruh mengembangkan sebuah sistem saja misalnya, yang mana boleh dipakai, yang ataupun folder mana bisa dihapus, yang tidak mempengaruhi di Laravel source. Itu Pak. Oke, sangat bagus pertanyaannya ya. Oke, Bapak tunjukkan project-nya ya. Oke. Di sini, tadi Bapak sempat bilang tidak semua folder yang Bapak gunakan atau fitur-fitur di Laravel itu Bapak gunakan. Misalnya, Bapak tidak menggunakan apa ya di migrate di sini ya, mana migrate? Oke, ini Bapak tidak menggunakan migration database, Bapak tidak menggunakan. Kenapa? Karena Bapak lebih senang membuat tabel-tabel di database itu menggunakan langsung membuatnya di sana di PHP MyAdmin. Gitu. Jadi lebih mudah saja. Terus Bapak tidak menggunakan apa lagi ya? Nah, di model Bapak tidak menggunakan codingan custom di sini. Bapak tidak menggunakan codingan custom, misalnya mau mengambil sebuah data isi where, isi like, Bapak tidak gunakan di model, tetapi Bapak gunakan di controller. Itu salah satunya. Ini Bapak gunakan rules juga. Yang tidak Bapak pakai, nggak terlalu banyak sih. Itu database Bapak tidak pakai. Di roots, Bapak tidak menggunakan API, tapi Bapak menggunakan Lumen untuk membuat API. Di sini kan ada roots API di sini. Bapak tidak menggunakannya ya. Tapi Bapak menggunakan Lumen. Kenapa? Karena Lumen itu lebih ringan daripada Laravel untuk membuat API. Itu
Ini JS-nya Bapak tidak gunakan, karena JS-nya ini kan berkaitan dengan Vue.js nanti. Bapak tidak gunakan. Lang-nya Bapak tidak gunakan, karena dalam membuat project itu, sampai saat ini Bapak menggunakan project dengan satu bahasa aja. Terus SAS Bapak tidak gunakan, ini SAS-nya ini kan untuk membuat CSS biar lebih cepat. Nah, karena Bapak menggunakan template yang sudah jadi, terus dimodifikasi, ya, jadi folder ini tidak Bapak gunakan. Terus channels, console, dia Bapak belum pakai sampai saat ini. Sampai proyeknya sebesar ini, Bapak belum menggunakan channels dan console, karena yang pokok-pokok dari Laravel saja sudah cukup menurut Bapak. Mungkin bagi adik-adik yang menggunakan semua folder dan menemukan komposisi yang lebih efisien, silakan. Bapak menggunakan helpers juga, itu aja. Siapa tadi bertanya? Andi ya? Yudi Pak, saya Pak. Yudi. Oke. Satria, tolong dicatat ya. Bapak karena belum siap untuk mencatatnya tadi, silakan catat tutur sama Andi tadi ya. Siapa yang bertanya tadi? Yudi, Pak. Yudi ya. Iya, Satria, tolong catat itu ya. Oke, pertanyaan terakhir, silahkan. Oke, Nyoman Triarta, silahkan. Tadi Baik, tak Pak. lihat senyum-senyum aja tadi. Apa tadi disenyumin? Seru gini Pak ceritanya Pak. Oh, oke. Izin bertanya Pak, ini kan yang semester Ya. 5 kan udah deket mau magang gitu Pak. Ada saran gini Pak, apa yang harus dipersiapkan gitu? Kalau misal magangnya itu di startup atau di software house gitu Pak. Mungkin gitu Pak. Oke. Yang perlu disiapkan itu adalah dua hal. Dari segi apa ya? Dari segi teknis saja ya. Yang pertama itu bisa CRUD dulu. Bisa CRUD menggunakan Laravel atau CI ya. Karena di masing-masing perusahaan itu ada yang menggunakan Laravel, ada yang menggunakan CI. Kalau di Red System itu menggunakan Laravel ya. CI ada, tapi itu beberapa project saja. Nah, bagi apa ya? Yang kedua itu adalah bisa mengkustomisasi sebuah template desain web. Misalnya download template di Google yang free ya, jangan di HTTP Track. Yang free di download, habis itu dimodifikasi template itu sesuai dengan request dari perusahaan. Ya, untuk latihan dulu, adik-adik belajar CRUD dulu. CRUD, apalagi kalau bisa pakai Ajax CRUD-nya, itu akan sangat bagus. Habis itu yang kedua, adik-adik bisa mengkustomisasi sebuah template website. Misalnya ini download template website perusahaan. Nah, kalau udah download template perusahaan, mau bagaimana bentukannya ya? Itu kan pertanyaan selanjutnya, mau diapakan nih? Template desain yang sudah saya download, mau apa aja yang diisi? Bisa dipelajari website Red System-nya. Red System kan lumayan lengkap menu-menunya. Silakan sesuaikan menu-menu website di redsystem.id untuk membuat sebuah site company profile. Nah, bonus lagi satu, silahkan adik-adik kalau mau magang, bersungguh-sungguh magangnya, jangan setengah hati.
Jadi kalau magang ada yang Bapak sudah banyak mengampu anak magang ya. Ada yang dari SMK Global, TI Global, ada yang dari Stikom, ada yang dari Stimik, ada yang lagi dari luar Bali ada. Jadi mereka ada beberapa yang tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti magang. Tidak sungguh-sungguhnya di bagian apa? Saat dia diberikan sebuah tugas, dia banyak bertanya. Sedangkan di perusahaan, pegawainya, programmernya kan ada pekerjaan juga. Karena konsep mahasiswa magang itu adalah mengimplementasi ilmu yang didapatkan di kuliah dan diimplementasikan dalam perusahaan untuk mendapatkan pengalaman. Jadi jangan banyak bertanya di sana. Tanyalah sama Google. Bapak dulu, karena Bapak konsepnya magang seperti itu dulu ya, Bapak nggak banyak bertanya sama perusahaan, tapi Bapak bertanya sama Google aja. Sudah cukup. Dari Stack Overflow, dari Reddit, dari GitHub, dari GitLab juga ada, dari forum-forum di Facebook, itu aja sudah cukup. Kalau bertanya sama programmer di sana nggak enak, karena mereka sudah sibuk dengan pekerjaannya mereka. Jadi Bapak tahu diri di sana. Waktu magang, Bapak di sini membantu perusahaan untuk mengerjakan tugas tambahannya mereka, bukan belajar di sana. Belajar teknis. Tapi mengimplementasikan ilmu. Bapak waktu itu sama teman-teman magang, diberikan kesempatan untuk magang di perusahaan saja sudah senang. Karena mereka memberikan kesempatan kita untuk membagikan tugas mereka dari klien kepada mahasiswa yang belum tahu mereka kemampuannya sampai mana. Diberi kepercayaan saja sudah sangat puas menurut Bapak. Itu harus dijaga. Makanya cocok tadi pertanyaan Triarta, apa saja yang kita persiapkan sebelum magang. Jadi mindset-nya dulu ya, adik-adik yang mau magang. Jadi mindset-nya itu adik-adik di sana adalah implementasi ilmu, bukan belajar. Bukan les ya, bukan les adik-adik di sana, tapi mengimplementasikan ilmu. Adik-adik dapat belajar hal lain selain teknis, adik-adik tahu cara kerja programmer di sana, dalam manajemen tugas di sana, adik-adik juga dapat, oh segini suasana programmer di software house ya. Itu. Jadi kalau belajar secara teknis akan lebih baik adik-adik belajar mandiri dulu. Siapkan. Selanjutnya belajar CRUD sama Ajax dan juga modifikasi template design. Bagi adik-adik yang mau magang nanti bisa mengajukan ke Red System ya untuk magang. Silahkan nanti ada kakak-kakak programmernya nanti yang bisa diajak diskusi nanti. Kalau mereka tidak sibuk, silahkan bertanya. Kalau sibuk jangan ditanya. Kasihan mereka, udah banyak pekerjaannya mereka. Seperti itu. Gimana kira-kira? Baik Pak, terima kasih jawabannya Pak. Oke, kita jam berapa nih sekarang? Oke, udah mau jam 3 ya, lagi 8 menit. Bapak buka pertanyaan lagi satu aja, biar pas waktunya. Bagi yang mau bertanya, lagi satu aja, silakan. Namanya Hanoshi Wazri. Kayak Jepang-Jepang gitu namanya ya, Hanoshi. Oke, silakan. Oke, terima kasih waktunya, Pak. Nah, kan Bapak itu web developer sama mobile developer nih. Nah, gimana sih kok bisa Bapak fokus gitu atau menguasai dua framework gitu, Laravel sama itu React Native atau Flutter dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara Bapak itu untuk bisa mengimbangi keduanya gitu, bisa mengingat keduanya gitu, membedakan dua framework itu bahasanya gitu Pak.
Oke, oke. Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Nah, jadi bagaimana Bapak bisa web programming bisa, mobile developing bisa juga. Kenapa? Satu jawabannya. Fokus jawabannya. Fokus. Bapak di sini dalam satu ruangan, Bapak, ya jadi awalnya gini aja dulu. Adik-adik kan tahu nih, di zaman sekarang banyak sekali godaannya, apalagi mahasiswa kan. Godaan ngumpul, godaan nongkrong, godaan sama pacar gitu kan, godaan di rumah, godaan apa ya, makanan, godaan, banyak godaannya. Jadi bagaimana kita bisa, menurut Bapak ya, bagaimana kalau Bapak bisa mengelola itu? Ya, satu jawabannya ya fokus. Fokus di satu bidang dulu. Bapak waktu kuliah, Bapak tidak banyak nongkrong ya, ngumpul di sini, ngumpul di kosan teman, ngumpul di kosan yang lain. Bapak di kosan sendiri aja belajarnya, karena Bapak tahu kalau misalnya kalau Bapak nggak belajar dengan sungguh-sungguh, nanti hasil dari habis kuliah Bapak mau ngapain? Bapak nggak mau hanya sekedar jadi guru saja, tidak hanya mau sekedar tahu saja tentang pemrograman, harus benar-benar terjun di pemrograman. Jadi satu jawabannya fokus. Bonusnya lagi satu mandiri. Jadi jangan terlalu banyak bertanya kepada teman-teman. Jadi cari tahu solusinya sendiri. Dengan cara searching aja di Google, kan banyak, udah ada jawabannya di sana. Tinggal pelan-pelan saja bacanya, jangan buru-buru. Kebanyakan yang Bapak tahu generasi 2000 ke atas atau generasi ya anak mahasiswa sekarang itu pengennya instan, padahal sesuatu yang skill itu belajarnya secara bertahap. Setiap orang kan punya daya tangkapnya masing-masing. Nah, apa-apa lama belajar sesuatu asalkan ada perkembangan. Misalnya, Hanosi belajar CRUD aja nih. Belajar CRUD aja 6 bulan, sedangkan teman-teman yang lain 1 bulan aja udah cukup. Nggak apa-apa. Yang penting itu benar-benar hasil dari skill-nya Hanosi sendiri. Bapak percaya setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Jadi jangan membandingkan diri sama yang lain. Apalagi membandingkan diri rendah dari yang lainnya. Jangan seperti itu. Anggap diri ini belum tahu aja. Dia hanya duluan tahu aja. Itu aja sudah cukup. Jadi punya mindset yang positif itu sangat besar sekali manfaatnya, Nosi dan adik-adik lainnya. Sangat besar sekali. Jadi jangan sampai minder. Jangan sampai, kalau misalnya minder, bagaimana caranya tidak minder? Ya, harus lampaui apa yang tidak menjadi percaya diri. Misalnya tidak percaya diri ngoding. Ya, pelajari ngoding dengan fokus. Buat suasana belajar yang enak. Jangan sambil nonton belajarnya, nonton YouTube, belajar ngoding. Ya, walaupun belajar ngoding lewat web programming Unpas itu misalnya, silakan. Tapi jangan sambil nonton Deddy Corbuzier, nonton apa namanya? Ya, nonton hiburan yang lainnya, jangan seperti itu. Fokus saja satu. Fokus belajar. Kalau sudah merasa pede, sudah merasa bisa di pemrograman web, ya minimal membuat sebuah project sistem informasi aja satu udah cukup menurut Bapak. Baru pindah ke hal yang lain. Itu Bapak masih berpegang teguh sama spesialis. Bapak lebih suka belajar mempelajari suatu bidang sampai ke detail-detailnya. Ada juga orang yang
belajar suatu bidang hanya permukaannya saja, kalau merasa sudah bisa, lanjut ke bidang yang lain, ada juga seperti itu. Tapi kalau mau menjadi programmer yang bisa di bidang web dan juga mobile, jalan satu-satunya hanya fokus. Ya kebetulan Bapak senang fokus juga, Bapak tidak suka di apa ya, kalau misalnya fokus itu ditanya, diajak ngobrol, Bapak belum, ya sampai saat ini masih seperti itu, tapi Bapak tetap membuka diri untuk bahan obrolan, biar enggak, ya biar banyak teman juga seperti itu. Ya, jadi intinya adalah fokus ya, Hanosi. Bagaimana Hanosi, menurutmu? Menurut saya kurang terlalu fokus gitu loh. Ya, saya juga terlalu maunya yang instan aja gitu, cepat untuk belajar gitu, ternyata nggak bisa. Nggak lah bisa. Kalau instan aja mie, instan kopi, baru instan. Kalau mau yang enak kan harus di brew dulu kopinya atau gimana itu di baristanya. Kalau mau yang enak kan prosesnya lama. Kalau yang instan ya memang enak tapi tidak sehat. Itu ya, jadi jangan terburu-buru belajar, santai aja. Walaupun ketinggalan sama teman yang duluan bisa, itu nasibnya dia, berarti dia punya kemampuan di bidang itu. Kalau sih misalnya agak lambat atau itu bukan lambat ya, cuma butuh waktu yang lebih aja. Itu ya, ya jadi generasi sekarang banyak yang instan soalnya. Pengennya sesuatu belajar langsung bisa. Itu enggak, menurut Bapak belum bisa ya, harus belajar pelan-pelan dulu, santai, slow aja dulu, enggak apa-apa, jangan panik ya. Temannya duluan wisuda, jangan panik. Temannya duluan ujian, sidang, jangan panik. Santai aja. Yang penting ada perkembangan, toh juga bakalan lulus. Orang tua nanya, kapan nih wisuda? Bapak udah nggak tahan nih, udah pengen lihat wisuda gitu. Santai aja, slow aja. Jangan terlalu buru-buru, tapi intinya ada perkembangan. Jangan slow-slow, diam di tempat. Percuma juga kayak gitu ya. Yang penting ada perkembangan, itu aja. Oke, Hanosi, seperti itu. Semoga bisa jadi referensi bagi Hanosi dan adik-adik yang lainnya. Oke, ya udah jam 3 juga. Kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuannya kita untuk belajar atau pengantar pemrograman implementasi Laravel dalam sistem manufaktur. Oke, jadi untuk Satria silahkan nanti hasil recordingnya ini dikirim ke diupload di Drive, lalu dikirim linknya itu di grup ya. Oh sorry, linknya itu dikirim ke WhatsApp-nya Bapak ya. Nanti Bapak mau upload ke YouTube. Ini sebagai perjalanannya Bapak juga mau Bapak abadikan ini. Siapa? So, ya. Oke, dan juga link absennya ya, Satria nanti dikirim di personal chat aja sama Bapak. Dia Pak, siapa? Oke, kalau gitu adik-adik, Bapak cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga adik-adik bisa mendapatkan inspirasi ataupun pengetahuan dari sini agar adik-adik lebih semangat dalam kuliah ya. Jangan loyo-loyo kuliah. Semangat kuliahnya. Bapak juga sebagai pengajar, dosen di kampus di Denpasar, Bapak tahu kok pikirannya adik-adik semuanya. Apa yang adik-adik jalani sekarang Bapak tahu. Ya lumayan besar lah tahu. Jadi jangan loyo-loyo kuliah, semangat.
belum apa-apa nih, masih muda, manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Godaan nongkrongnya dikitkan, nongkrong bagus juga, tapi jangan sering-sering. Pandemi ini sangat banyak godaannya. Apalagi di rumah, kasur itu sangat besar gravitasinya. Jangan sampai tergiur sama kasur. Pantengin laptopnya, belajar ngoding, buka YouTube, lihat channel-channel coding. Nanti Bapak mau buat channel, mau buat video tentang pemrograman juga di channelnya Bapak, tapi belum sempat aja. Nah, sekarang dah. Saat Bapak buat bootcamp seperti ini, Bapak share dah di video ini di sana. Biar ada juga perjalanannya Bapak di YouTube-nya. Oke, adik-adik, Bapak cukupkan. Selamat berakhir pekannya, selamat malam minggu. Malam minggu ngoding isinya, jangan banyak berkeliaran. Oke, kalau gitu Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.